warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pelajaran PKK, ingin mempresentasikan tentang produksi massal. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jasun. Nama saya Tia Monika. Saya Talia Parstianti. Saya Devita Permatasari. Ini dia hasil videonya. Hakikat dan konsep produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal adalah 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuran tinggi, tingkat produksi cepat. Kekurangannya adalah kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, tidak ada jaminan produksi yang akan harus di pasaran. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses dan variasi tiap unit. 5. Menyampaikan jadwal pada pemesanan. Tujuan perencanaan produksi adalah 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan investasi pabrik. Perencanaan produksi menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi, alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur perencanaan produk, tujuan produksi, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan merupakan faktor objektif. Perencanaan harus bisa diukur, dan tahap awal pelaksanaan produksi. Ada jenis-jenis perencanaan produksi dibagi menjadi 3, yaitu long range planning, medium range planning, dan short range planning. Di long range planning, waktunya lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. Di medium range planning 2-3 tahun mendatang. Di short range planning, waktunya 1 tahun mendatang atau bahkan kurang lebih dari 1 tahun. Faktor-faktor perencanaan produksi. Perencanaan produksi dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal juga dibagi jadi 2, ada kapasitas mesin dan produktivitas tenaga kerja. Di faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah perencanaan produksi. Penelitian dan pengembangan produksi. Ada penelitian proses produksi. 2. Penelitian produksi. Mencari gagasan dan seleksi produk. 1. Mencari gagasan, menyeleksi produk, desain produk pendahuluan, pengujian, dan desain akhir. Lalu di sini ada menetapkan skala produksi. Ada penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Metode peramalan dalam produksi massal, yaitu peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa mendatang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Klasifikasi peramalan. A. Jangka panjang 2-10 tahun. B. Jangka menengah 1-24 bulan. C. Jangka pendek 1-5 minggu. Tujuan peramalan. A. Menunjukkan kebutuhan pabrik. B. Menentukan perencanaan jangka menengah. C. Menentukan penjadwalan jangka pendek. Karakteristik peramalan yang baik yaitu akurasi, biaya, dan kemudahan. Metode peramalan perencanaan produksi dibagi menjadi 2,
ada peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif dibagi menjadi dua, metode Deploy dan metode penelitian dasar. Peramalan objektif juga dibagi menjadi dua, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola pemerintah pasar, kecenderungan atau tren, siklus atau cycle, pola musiman atau season, variasi acak atau random. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal, keberhasilan manajemen produksi, yaitu produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Ukuran kinerja sistem produksi. A. Ongkos produksi. B. Kualitas produksi. C. Tingkat pelayanan. Kinerja produktivitas mesin. 3. Indikator sistem OII, yaitu availability, performance, dan quality. Memulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target tambahan, memantau segala kendala, hati-hati dalam pembuatan perbandingan. Proses produksi massal. Proses produksi adalah suatu cara atau metode untuk menambahkan kegunaan sesuatu, barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis proses produksi itu menjadi 3. Wujud proses produksi itu adalah kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, dan penciptaan jasa administrasi. Kedua, arus proses produksi. Terus-menerus, terputus-putus, proses produksi campuran. Ketiga, bahan mentah, analitik, dan sistolitik. Berdasarkan penyelesaian proses produksi, itu ada 5, yaitu tipe A, dapat diperiksa dengan mudah, tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap, tipe C terdapat penggabungan komponen produk, tipe D proses penggunaan mesin otomatis, tipe E perusahaan dagang dan jasa. Tujuan proses produksi: A. Meningkatkan efisiensi, B. Meningkatkan produktivitas, C. Meningkatkan kualitas. Tahapan proses produksi: A. Penyediaan komponen, B. Injek plastik, C. Pengelasan, D. Pengecatan logam, E. Dipping proses, F. Pengecatan plastik, G. General sub-assembling, H. Assembling, I. Final inspection, J. Shipping. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.